Nama pedangdut Cita Citata dikaitkan sebagai orang yang ikut menerima dana korupsi Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial atau Kemsos yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ditanya soal ini, Cita mengaku tidak pernah mengetahui apapun terkait dengan kasus korupsi di Kemsos tersebut. Cita menegaskan dirinya hanya diundang sebagai penyanyi saat ada acara di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur itu. Nama Cita Citata mencuat dari kesaksian Matius Djoko Santoso di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 8 Maret 2021. Dalam kesaksiannya, Matius menyebutkan Cita Citata sebagai orang yang turut menikmati hasil korupsi bansos tersebut. Cita Citata kembali membantah terlibat dan kedatangannya saat acara di NTT itu hanya sebatas penyanyi profesional. Sebagai penyanyi, ia dibayar profesional, tidak ada sangkut pautnya dengan korupsi. Dan ia tidak tahu dari mana uang honor yang diterima karena saat datang sebagai penyanyi profesional yang juga kaget mengapa harus namanya ikut dibawa-bawa. Cita sendiri menyatakan bahwa saat manggung di Labuan Bajo itu dirinya tidak mengetahui bahwa acara tersebut adalah acara yang digelar Kemsos lantaran kontrak kerja yang diterimanya berasal dari sebuah event organizer. Selama bernyanyi di sana atau di Labuan Bajo, Cita Citata tidak merasa ada kejanggalan. Acaranya seperti gathering dan banyak band dari daerah yang tampil saat itu juga. Kontraknya tidak sampai ratusan juta dan sejauh ini belum ada panggilan dari pengadilan atau KPK. Pada intinya, Cita Citata di sana dibayar sebagai penyanyi profesional dan tidak tersangkut kasus korupsi bansos Kemsos. Seperti diketahui, Matius Djoko Santoso dalam persidangan Senin kemarin menyebut bahwa uang fee yang dikumpulkannya sampai senilai 16,7 miliar untuk beberapa pihak. Satu di antaranya membayar Cita Citata sebesar 150 juta rupiah yang manggung di sebuah acara yang diselenggarakan Kementerian Sosial di wilayah Labuan Bajo, NTT beberapa waktu lalu. Dengan keyakinan besar tidak terlibat dalam permasalahan utamanya, Cita Citata menolak jika dimintai keterangan sebagai saksi. Penyanyi berusia 26 tahun tersebut bahkan enggan mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai upah dari bayaran manggungnya. Sedikit ya. Iya, sedikit. Gimana Kak? Gimana apanya? Ya Kak Cita, tanggapannya Kak Cita sendiri disangkut pautin kayak gini gimana sih Kak sama kasus tersebut? Aku nggak mau banyak berbicara karena yang terjadi adalah ketika aku berbicara kan media menggoreng, membumbui apa segala macam. Ini kan urusannya dengan negara dan juga masyarakat yang betul-betul membutuhkan dana itu sendiri gitu. Jadi kalau aku sebagai penyanyi itu kan aku penyanyi profesional, jadi aku pun merasa bahwa aku dibayar profesional, jadi menurutku nggak ada sangkut pautnya semua itu aja sih, jadi aku nggak berani banyak komentar, sorry ya. Tapi kalau terseret kasus gini sempat terbawa-bawa begini gimana? Udah ya. Mbak lagian kan nggak boleh Mbak di sini Bang ambil gambar Mbak. Ya, makasih ya, sorry. Enggak, aku udah tahu sebelumnya. Sorry ya. Thank you. Awalnya Cita Citata sendiri mengaku kaget ketika mendengar kabar penangkapan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas kasus bansos COVID-19. Namun, ia tetap bersikap santai karena merasa tidak memiliki hubungan apapun dengan permasalahan tersebut. Cita Citata merasa dirinya tidak bersalah karena diundang pihak event organizer untuk mengisi acara di rapat Kemensos yang memakan dana 150 juta rupiah itu. Cita Citata mengaku langsung dibully netizen setelah namanya disebut dalam persidangan kasus aliran dana bansos COVID-19 itu. Pedangdut berusia 26 tahun ini pun segera membuat klarifikasi yang diunggah di story Instagramnya. Setelah menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut, hujatan yang diterimanya dari netizen mulai mereda. Lewat klarifikasinya itu, Cita Citata mengetahui alasan netizen menyerbu media sosialnya dengan hujatan. Ternyata, netizen menduga dirinya diundang langsung pihak Kemensos, padahal ia dipanggil untuk mengisi acara dari pihak event organizer.